semuanya, jadi kali ini kami akan mempresentasikan mengenai ilmu ekonomi. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Chris Ivana BTS dari absen 19. Saya Kayla absen 27. Saya Edgar absen 12. Saya Arjuna absen 8. Saya Kodrat absen 3. Saya Antoni absen 5. Oke, yang pertama-tama ada pengantar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu dan masyarakat membuat keputusan dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Dengan demikian, ilmu ekonomi secara harfiah berarti aturan atau manajemen rumah tangga. Namun, dalam konteks yang lebih luas, ilmu ekonomi mengkaji bagaimana masyarakat mengatur sumber daya yang dimilikinya, baik itu barang maupun jasa, untuk mencapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam ilmu ekonomi, ada dua cabang utama, yaitu yang pertama ada ekonomi mikro, yaitu fokus pada perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Ekonomi mikro mengkaji pasar tertentu dan bagaimana harga serta kuantitas ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Yang kedua ada ekonomi makro yang berfokus pada keseluruhan seperti pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah dalam mengelola perekonomian. Tujuan utama dari ilmu ekonomi adalah mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efisien agar kebutuhan dan keinginan manusia dapat dipenuhi secara maksimal. Kegiatan ekonomi mencakup semua aktivitas yang dilakukan oleh individu dan masyarakat untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengkonsumsikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan. Kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. 1. Produksi. Produksi adalah proses penciptaan barang dan jasa. Tujuan produksi adalah untuk menghasilkan produk yang dapat digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Faktor produksi mencakup tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan yang diatur oleh produsen dan menciptakan barang dan jasa. Contoh kegiatan produksi: petani menanam padi, pabrik memproduksi sepeda motor, dan perusahaan teknologi menghasilkan perangkat lunak. 2. Distribusi. Setelah barang dan jasa diproduksi, mereka harus distribusikan kepada konsumen. Distribusi mencakup kegiatan transportasi, penyimpanan, dan penjualan. Distribusi bertujuan untuk memastikan bahwa produk sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Contoh kegiatan distribusi: mengirim barang oleh perusahaan logistik, penjualan di toko retail, dan pengantaran makanan oleh layanan online. 3. Konsumsi. Konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa oleh individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kegiatan konsumsi adalah tujuan akhir dari produksi proses ekonomi karena semua barang dan jasa pada akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Contoh kegiatan konsumsi: makan di restoran, membeli pakaian, dan menggunakan pelayanan transportasi umum. Permasalahan ekonomi. Masalah utama dalam ekonomi adalah bagaimana mengelola kelangkaan sumber daya. Sumber daya yang ada di dunia ini terbatas, sementara kebutuhan manusia terus meningkat. Kelangkaan ini menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh setiap sistem ekonomi, yaitu apa yang harus diproduksi, what to produce. Setiap masyarakat harus memutuskan barang dan jasa apa yang harus diproduksi dengan sumber daya yang tersedia. Keputusan ini didasarkan pada kebutuhan dan keinginan masyarakat serta prioritas ekonomi. 2. Bagaimana cara memproduksi? Setelah memutuskan apa yang akan diproduksi, pertanyaan berikut adalah bagaimana cara produksi yang paling efisien. Hal ini melibatkan pemilihan teknologi, metode produksi, dan kombinasi faktor-faktor produksi yang tepat. Untuk siapa barang atau jasa diproduksi?
Setiap sistem ekonomi harus menentukan bagaimana distribusi barang dan jasa. Apakah akan diberikan secara merata atau berdasarkan kemampuan individu dalam membeli melalui pasar? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, berbagai sistem ekonomi dikembangkan. Setiap sistem memiliki cara sendiri dalam mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan pandangan ideologis dan kebijakan pemerintah. Sistem ekonomi. Ada beberapa jenis sistem ekonomi yang berkembang di berbagai negara, yaitu sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran. Masing-masing sistem memiliki cara yang berbeda dalam mengatasi masalah ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi pasar atau kapitalisme. Sistem ekonomi pasar adalah sistem di mana keputusan ekonomi didasarkan dengan mekanisme pasar atau kekuatan penawaran dan permintaan. Dalam sistem ini, individu dan perusahaan memiliki kebebasan untuk menjalankan usaha dan bersaing di pasar. Pemerintah memiliki peran yang sangat terbatas, dan pasar secara otomatis menyesuaikan produksi serta distribusi barang berdasarkan interaksi antara penawaran dan permintaan. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar: kepemilikan pribadi atau sumber daya dan faktor produksi, kebebasan dalam memilih pekerjaan, usaha, dan investasi, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, kompetisi bebas antara produsen. Keuntungannya efisiensi yang tinggi karena pasar mendorong inovasi, persaingan, dan peningkatan kualitas produk. Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih produk yang diinginkan sesuai dengan preferensi mereka. Perusahaan memiliki insentif untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk agar dapat bersaing. Kelemahannya, kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar, di mana hanya mereka yang memiliki sumber daya yang dapat mengakses produk dan layanan tertentu. Pasar cenderung mengabaikan kesejahteraan sosial seperti lingkungan, kesehatan publik, dan keadilan. Munculnya monopoli atau oligopoli yang menghambat kompetisi bebas. Terima kasih. Sistem ekonomi komando atau sosialisme dan komunisme. Sistem ekonomi komando adalah sistem di mana pemerintah memiliki kontrol penuh atas seluruh kegiatan ekonomi. Pemerintah menentukan apa yang akan diproduksi, bagaimana cara produksi, dan bagaimana barang jasa didistribusikan kepada masyarakat. Dalam sistem ini, kepemilikan pribadi atas sumber daya sangat terbatas dan negara mengelola sektor-sektor ekonomi dengan strategis. Ciri-ciri sistem ekonomi komando: kepemilikan sumber daya dan faktor produksi oleh negara. Pemerintah merancangkan seluruh kegiatan ekonomi, termasuk produksi dan distribusi barang. Tak ada persaingan karena seluruh perusahaan dimiliki oleh pemerintah. Keuntungan: distribusi barang dan jasa lebih adil karena pemerintah berperan dalam mengelola kebutuhan masyarakat. Pemerintah dapat memastikan bahwa semua orang mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Sistem ini lebih fokus pada kesejahteraan sosial dan tidak semata-mata mencari keuntungan. Kelemahan: insensitivitas bagi inovasi dan efisiensi karena tidak ada kompetisi. Birokrasi yang kompleks dapat memperlambat proses ekonomi. Keputusan produksi seringkali tidak sesuai dengan preferensi konsumen karena ditentukan oleh pemerintah. 3. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran menggabungkan elemen-elemen dari sistem ekonomi pasar dan komando. Dalam sistem ini, sektor swasta dan pemerintah sama-sama memiliki peran dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah mengatur sektor-sektor tertentu seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Sementara sektor swasta mengelola bagian besar produksi barang dan jasa. Ciri-cirinya adalah kepemilikan sumber daya oleh individu dan pemerintah. Pemerintah mengatur sektor-sektor tertentu untuk memastikan kesejahteraan sosial. Pasar tetap berperan dalam menentukan harga dan distribusi barang. Keuntungannya, sistem ini menggabungkan efisiensi pasar dengan intervensi
pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar dan memastikan distribusi yang lebih merata. Pemerintah dapat mengatur pasar untuk mencegah monopoli dan menjaga kompetisi yang sehat. Kesejahteraan sosial lebih terjamin karena pemerintah memberikan layanan publik yang mendasar. Kelemahannya, intervensi pemerintah yang terlalu besar dapat menghambat efisiensi pasar. Kesulitan dalam mencapai keseimbangan antara kebebasan pasar dan regulasi pemerintah. Potensi korupsi dan ketidakefisiensian di sektor-sektor yang dikelola pemerintah. Penutupnya, dengan berbagai sistem ekonomi yang ada, setiap negara memiliki sistem yang sesuai dengan nilai-nilai, kondisi sosial, budaya, dan politik yang ada di masyarakatnya. Tantangan terbesar dalam ekonomi adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara efisiensi pasar dan kesejahteraan sosial agar dapat menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat. Sekian video presentasi dari kami, maaf jika ada salah informasi. Terima kasih.